Masyarakat Desa Prambahan Baru, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Senin 26 Oktober 2020, sekitar pukul 3 sore dibuat ketakutan. Itu dikarenakan sekitar 200 preman yang diduga bayaran dari oknum warga Palembang menyerbu rumah Kades dengan membawa sejumlah senjata tajam. Preman yang datang menggunakan 9 mobil pribadi, 1 bus, dan 20 unit motor itu saat tiba langsung turun dari kendaraan yang ditumpanginya dan langsung mengancam setiap warga yang dijumpanya dengan senjata tajam. Tak ayal, warga yang hendak melihat dan memastikan kondisi dipaksa tunggang langgang dan bersembunyi lantaran ketakutan. Akibatnya, rumah pribadi yang ditinggali Kades Prambahan Baru, M. Basri, dirusak dan dijarah. Tak satu pun masyarakat yang mampu mencegah hingga sejumlah kaca jendela pecah dan sejumlah barang-barang berharga yang ada di dalam rumah dijarah. Beruntung, saat kejadian, istri dan 2 orang anak M. Basri sempat melarikan diri ke rumah warga untuk menyelamatkan diri. Kebrutalan preman yang diduga disewa oleh orang berinisial EN warga Palembang itu berawal dari klaim lahan ekstransmigrasi seluas 55 hektar. Meski pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berupaya melakukan mediasi, namun belum menemukan titik temu. Lantaran EN yang mengaku telah menguasai lahan 55 hektar tersebut tak pernah menghadiri mediasi yang sudah dijadwalkan. Kades Prambahan Baru M. Basri saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan saat kedatangan preman tersebut dirinya sedang tidak berada di rumah, hanya istri dan 2 orang anaknya dan beberapa tukang yang tengah melakukan pembangunan rumah. Dari pengakuan sejumlah warga yang menyaksikan langsung kedatangan preman tersebut, Basri menjelaskan jika setiap preman memegang senjata tajam, mulai dari parang, samurai, dan senjata tajam lainnya. Sebelum kejadian penyerangan, pengerusakan hingga penjarahan itu, EN pernah melakukan pengancaman kepadanya akan membunuh, menembak, hingga akan mengarungi dirinya. Hingga akhirnya dilakukan pertemuan di lapangan, namun tetap tak menemukan solusi. Nah, jadi mereka itu datang ke lapangan, itu ngancam-ngancam kayak itu. Jadi satu terutama ancaman itu ditujukan sama Kades, sama saya kan itu loh. Yaitu mau bunuh saya lah, mau ngarungin saya lah, mau nembak saya di tengah jalan lah. Statement itu yang dilontarkan sama dia. Itu Erwinnya langsung nggak ya? Iya, Erwinnya langsung. Itu kapan Kak kejadian dia datang ngancam untuk bunuh itu? Itu kejadian itu warga yang ngomong itu. Oh. Jadi ngomong saya lewat HP, cuma posisinya saya nggak ingat tanggalnya itu. Tidak perlu kakak rekam dulu dia. Iya, enggak pula. Cuman kalau direkam sama masyarakat. Cuman enggak tahu siapa yang rekam, nanti coba aku cari dulu datanya. Ya, Nah, di situ. Yang datang ini masih bulan ini juga ya Kak yang didatang Iya, ngancam. bulan-bulan inilah. Sebelum kejadian ya Kak ya. Sebelum kejadian. Jadi setelah dia ngancam-ngancam itu berapa hari kemudian baru datang nyerbu itu? Lagi yang kedua kali. 2 kali lagi. Pengancaman itu terjadilah pertemuan yang kedua kali. Oh. Jadi ngatakan saya pengecut, kamu harus hadir di lapangan. Jadi saya hadirlah di lapangan, nunggu dari pagi kan tantangan dia katanya. Dan nantang pemerintah desa, masyarakat nganggap saya itu orang pengecut, gak berani ketemu di lapangan hanya itu. Nah, itulah saya pada waktu itu dia nentukan hari. Disitulah makanya saya turun ke lapangan. Saya kumpulkan seluruh warga yang ada. Mereka sekisaran jam 4 datang, 4 mobil dengan menyewa preman tadi. Yang sebelum kejadian yang nyerbu terakhir ya Kak ya? Kejadian. Ya, berarti sebelum kejadian yang dia ngerusak itu berarti sudah pernah datang ke preman juga Kak ya? Iya, datang dari ke lokasi itu Mbak. Iya. Pokoknya ngajak tempur lah tujuan. Meski sempat berdialog dan menjelaskan jika lahan yang diklaim EN seluas 55 hektar merupakan lahan milik warga yang merupakan lahan ekstransmigrasi, dan lahan ekstransmigrasi seluas 288 hektar itu sebelum kejadian, masyarakat dengan direstui pemerintah kabupaten membuka lahan dan menggarap lahan. Sayang, EN mengklaim lahan seluas 55 hektar yang diakuinya telah dibeli. Namun masyarakat yang memiliki lahan mengaku tidak pernah menjual lahannya. Alhasil, lantaran mempertahankan hak miliknya,
warga bersikeras untuk tetap menggarap lahannya. Hingga pada akhirnya terjadilah pengerusakan dan penjarahan pada 26 Oktober lalu. Berawal dari sengketa lahan, Mbak. Mereka itu kan lahan warga desa Prambahan Baru yang telah terjadi tiketnya itu diakui oleh hak mereka gitu. Nah, jadi dari dasar itulah kita pernah warga kita yang membuka lahan desa Prambahan Baru itu dengan menggunakan alat. Nah, kami setelah rapat dengan Pak Wabub dari dinas instansi lain, itu kan sepakat lahan itu akan kita buka. Nah, alhamdulillah dipinjami alat dari PUTR. Kita buka lahan itu. Ternyata di situ banyak yang mengaku-ngaku bahwasanya lahan warga desa Prambahan Baru ekstra migrasi SD1 Prambahan ini diakui oleh mereka gitu loh. Karena apa-apa bukti-bukti kepemilikan kita bahwasanya ini lahan transmigrasi, lahan warga transmigrasi, lahan seorang kepala desa cuma fasilitasi supaya hak warga kami kembali dan digarap. Nah, inilah dengan menggunakan alat berat. Itu tujuannya yang jelas pemetaan lahan desa transmigrasi supaya tidak ada penyerobotan. Nah, dari itu ngurusin sengketa lahan juga dengan PT TBL yang nggak kunjung selesai. Ya, nah, akhirnya kami kompak untuk menggarap itu. Lahan kita itu juga ada yang sengketa dengan TBL itu luar biasa, separuh dari lahan yang ditanamkan transmigrasi. Itulah makanya diputuskan untuk menggarap lahan itu yang tanggal 2 Muharram itu ya Kak ya? Ya benar. Saya suruh nuntut dia melalui hukum, dia nggak berani juga. Saya suruh nuntut karena sampai itu jual beli. Kan penjualnya masih hidup, tuntut dong penjual itu. Ngapain nak ribut dengan desa? Jadi mereka itu mengakui seluruh lahan transmigrasi itu katanya milik mereka. Jadi dijual belikan gitu loh. Dari 144 perstil itu sudah terjadi jual beli sangat luar biasa rupanya. Basri berharap kejadian yang telah dilaporkannya ke kepolisian itu segera diusut tuntas dan menangkap dalang penyerangan itu. Mengingat hingga saat ini dirinya dan keluarga termasuk masyarakat masih khawatir akan ada penyerangan susulan. Kak, ya, kita harapan kita dengan kejadian ini macam mana Kak? Khususnya ke kepolisian Kak? Yang jelas saya minta kepada kepolisian kemarin juga, saya minta tindak tegas itu loh. Karena ini bukan saja penjarahan ataupun pengerusakan, tapi ya jelas mau membunuh saya kan. Dan saya bertugas di sini atas dasar juga pemerintah kan. Nah, itu hak milik warga saya karena itu dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh bupati. Ada hak kepemilikannya, sertifikat. Nah, itulah tanggung jawab saya sebagai kepala desa untuk mengurus karena itu. Kami pun ketika melaksanakan itu melalui kesepakatan bersama masyarakat, melalui rapat yang dihadiri oleh Pak Wabub, Dinas Pertintan, Dinas Perkebunan, Dinas dari Transmigrasi, jadi bukan main-main kayak itu loh. Terus yang punya sana SPH, Pak, apa yang di dalam rapat saya sudah dilaporin, bahkan nyari ekskavator juga minta sama saya. Ekskavatornya rusak, dandanin Pak Kades. Yang penting jalan itu. Saya yang merintahkan begitu. Artinya, kalau sudah wakil bupati, atas nama bupati sudah merintahkan gitu, jalankan. Sampai ke masalah biaya-biaya. Pak Kades ngomong ke Pak Camat, Pak D, kalau nanti ini ditarik oleh PU gimana? Saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu. Yang penting program Desa Prambahan harus selesai. Jadi program ini harus selesai. Saya punya hutang sama panjenengan semua. 248,68 belum dapat ke kita, dikuasai oleh perusahaan. Hari ini tadi rapatnya harus secara jalur hukum. Dan kami akan membentuk tim hukum untuk menggugat 24868. Buka saja.
Sementara Bupati Askolani yang mendapatkan laporan tersebut memerintahkan Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono, untuk melihat langsung kondisi rumah Kades pasca penyerangan. Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan masyarakat Perambahan Baru dan pemerintah Kecamatan Banyuasin 1, Wabub menegaskan akan membentuk tim guna menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Aprianti, Perambahan Baru, Banyuasin, melaporkan.